Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ini suara saya terdengar ya? Saya udah lama nggak masuk ke lokal ini. Udah berapa tahun nggak ngampus. Jadi saya nggak perlu memperkenalkan diri aja lah. Mungkin di search aja di Google tuh biodatanya keluar. Nah, inti materi kita itu ini. Penulisan. Jadi sederhana hanya sebenarnya kita bikin lead, tubuh berita, penutup. Jadi membuat berita itu sama aja seperti ini, sederhana. Nah, nanti ada judul, ada lead itu kepala berita. Jadi ada kalau kita pasti udah belajar menulis wacana lah di SMA sudah ada itu. Bentuk-bentuk apa? Struktur dari wacana itu sudah jelas juga kita kan, dari kepalanya, kemudian isi wacananya, kemudian penutup. Nah, ini struktur berita. Ini aja yang kita bikin. Di mana saja, apakah berita dalam bentuk teks atau dalam bentuk video, audio, strukturnya sama seperti ini. Nah, lead itu kepala berita, kemudian ada isi atau tubuh berita dan penutup. Jadi 3 bagian aja, itu saja yang kita bikin. Nah, nanti bagaimana dia menjadi sebuah berita yang menarik, yang menarik pembaca, kemudian bisa viral ya juga beritanya. Nanti kita bahas di balik hal ini. Karena kalau membuat struktur ini sederhana aja. Nanti kan berita itu intinya. Nah, ini. Tadi ada piramid terbalik kan. Piramid terbalik itu kalau kita dalam struktur teks di pelajaran SMA itu struktur karangan ya, struktur karangan. Kalau piramid terbalik itu berarti strukturnya mulai dari umum, khusus ke khusus. Tapi kalau piramid tegak dia mulai dari khusus, umum. Nah, kalau untuk piramid terbalik ini, kalau untuk piramid tegak dari khusus ke umum itu biasanya dalam bentuk teks-teks non fiksi, teks-teks fiksi misalnya. Misalnya novel, cerpen, nah itu strukturnya piramid tegak. Tapi kalau berita juga sama dengan teks-teks non-fiksi. Berita ini termasuk non-fiksi ya. Kalau fiksi itu teks yang direka-reka ya, imajinasi. Kalau non-fiksi itu teks yang nyata apa adanya. Nah, kalau struktur non-fiksi biasanya itu piramid terbalik, mulai dari umum, khusus. Oke. Nah, kita bikinnya ini. Nanti dalam struktur selanjutnya bisa nanti struktur non-fiksi itu dalam bentuk piramid tegak itu dari khusus ke khusus. Nah, nanti apakah punya waktu untuk belajar itu ada poinnya pada membuat feature. Sekarang kita fokus ke berita dulu. Nah, jadi ada piramid terbalik kan. Dalam struktur wacana atau struktur karangan itu dari umum, khusus. Nah, apa yang kita isi dari piramid itu? Yaitu menjawab 5 hal ini aja. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Jadi ada piramid tadi kan. Ini hafal ya. 5W1H namanya. Ini prinsip dasar dalam jurnalistik. Jadi apakah nanti Bapak-Bapak Ibu membuat rilis namanya, membuat berita namanya, membuat video berita namanya, atau membuat apalah macamnya produk publikasinya. Nah, prinsip 5W1H ini yang menjadi dasarnya. Jadi dia apakah nanti dalam bentuk rilis itu sama dengan berita aja sebenarnya, itu perbedaan istilah aja. Rilis, laporan, reportase itu sama aja. Nah, prinsipnya adalah 5W1H. Jadi teks atau video atau audio yang kita buat itu untuk dipublikasikan itu
harus menjawab 5W1H ini. Harus ada. Nah, ini pentingnya kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu kan mikir kalau belajar jurnalistik itu nanti hanya untuk publikasi ya, membuat publikasi. Tapi ini intinya gini, apapun medianya, sekarang kan lebih banyak medianya medsos ya. Medsos, orang membuat publikasi dalam bentuk medsos. Nah, apa yang kita publis di media itu, terutama media sosial itu kan punya konsekuensi hukum. Kalau salah-salah membuat apapun dalam bentuk video, teks di Facebook atau di mana saja, nah itu akan bisa berkonsekuensi hukum. Apalagi di medsos kan ada undang-undang ITE-nya. Kemudian tidak di medsos saja, mungkin di publikasi yang lain dalam bentuk media cetak atau segala macamnya, itu ada undang-undang KUHP-nya. Pasal perbuatan tidak menyenangkan. Nah, di KUHP memang ancamannya cuma 6 bulan penjara, jadi tidak ditahan, tapi akan menjadi masalah juga gitu. Nah, jadi publikasi apa yang kita bikin di media itu kan punya konsekuensi hukum. Nah, kalau produk publikasi dalam jurnalistik atau produk jurnalistik itu dilindungi oleh undang-undang. Namanya Undang-Undang Pers tahun 40. Nah, jadi wartawan, Undang-Undang Pers itu berlaku pada media yang terverifikasi. Kemudian Undang-Undang Pers itu berlaku pada wartawan yang membuat produk jurnalistik yang punya sertifikasi. Nah, misalnya saya sertifikasinya wartawan utama. Jadi produk jurnalistik yang saya buat, apakah di media saya sendiri, saya kerja di Singgalang, ataupun di medsos, nah itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi saya nggak bisa diperkarakan dengan undang-undang ITE, nggak bisa. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang tidak punya sertifikasi, kemudian membuat publikasi di media sosial atau di media yang lain? Nah, prinsipnya adalah ketika Bapak-bapak, Ibu-ibu menerapkan 5W1H ini, insya Allah publikasinya aman. Nah, jadi ini dasarnya memahami 5W1H ini karena media itu kan, publikasi di media itu punya konsekuensi. Jadi banyak, tidak hanya sekarang mungkin ITE ya, tapi banyak undang-undang yang lain yang bisa menjerat seseorang. Nah, prinsip 5W1H ini perlu dipahami agar menghindari kita dari jeratan hukum. Misalnya ibu-ibu sudah membuat publikasi berdasarkan 5W1H tadi kan, kemudian dilaporkan oleh orang. Kalau sengketa publikasi itu biasanya delik aduan, ada yang mengadukan. Nah, walaupun nanti sampai ke pengadilan, ketika apa yang kita buat itu, apakah video, teks, dan segala macamnya itu sudah memenuhi 5W1H, insya Allah menang. Gitu. Nah, nanti bisa dijadikan seorang jurnalis atau pengamat komunikasi sebagai saksi ahli ya. Itu bisa lewat ya. Tapi kalau prinsip 5W1H ini tidak ada dalam produk yang kita buat, nah insya Allah masuk penjara. Ya. Kalau ITE kan ancamannya 4 tahun ya, itu pasti masuk penjara. Nah, banyak yang orang-orang kan sekarang setiap hari bikin publikasi di medsos ya. Apakah dalam bentuk foto, teks, audio. Jadi kalau produk jurnalistik itu banyak nanti. Ada teks yang kita pahami, tidak hanya teks, tapi ada foto, ilustrasi, gambar, video, audio, dan semuanya. Nah, biar kita aman dari jeratan hukum, nah prinsipnya adalah pahami 5W1H. Nah, kita akan menuliskan atau mengaudiokan atau memvisualkan 5W1H itu dalam produk publikasi yang kita buat.
Jadi prinsipnya ini aja. Kalau 5W1H apabila teks atau publikasi itu menjawab apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Apabila 5W1H itu sudah terjawab, nah berarti publikasi kita itu aman itu. Nah, kalaupun ada yang melaporkan nanti itu insya Allah di pengadilan menang. Nah, jadi 5W1H ini apal di luar kepala ya. Menjawab apa masalahnya, apa temanya, kemudian di mana peristiwa itu terjadi atau informasi itu terjadi, kemudian kapan itu tentang waktu ya. Kapan, apa lagi? Siapa di dalamnya, kapan, di mana, dan bagaimana. Bagaimana itu menjelaskan nanti bagaimana siapanya, bagaimana kapannya, bagaimana di mananya dan segala macamnya. Nah ini dihafal di luar kepala ya. Nah ada piramid terbalik tadi. Nah begini cara mengisi berita, menulis berita itu sederhana aja kan. Pada lead itu menjawab minimal tiga dari unsur 5W1H tadi. Misalnya lead itu menjawab apa, siapa, di mana misalnya. Atau siapa, di mana, kapan. Minimal 3 itu. Kemudian tubuh berita itu biasanya menjawab bagaimana, dan penutup. Jadi ada 5W1H kan. Biasanya di lead itu 3 unsur 5W1H itu ada di lead. Tapi kalau bisa di push 5 unsur utama itu apa, siapa, di mana, mengapa, kapan itu ada di lead. Kemudian tubuh dan penutup berita itu adalah menjawab bagaimana. Nah itu seperti itu. Jadi 3 bagian aja berita itu. Kalau di teks kan 3 bagian itu ada paragraf alinea atau alinea pertama, kemudian alinea kedua, alinea ketiga. Nah alinea pertama menjawab apa 5W tadi kan. Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan. Dan paragraf kedua, paragraf ketiga menjawab bagaimana. Boleh bagaimana, siapa, bagaimana, mengapa, bagaimana, kapan, bagaimana, di mana. Kalau bagaimana di mana itu artinya bentuk teksnya adalah deskriptif. Jadi menggambarkan kan. Kalau bagaimana, mengapa, kira-kira teksnya bentuknya seperti apa? Bagaimana, mengapa? Bagaimana, mengapa? Kalau teksnya menjawab bagaimana, mengapa, berarti teksnya jenisnya argumentatif. Kalau bagaimana, siapa, kira-kira teksnya seperti apa? Bisa deskriptif, bisa eksposisi. Siapa itu akan memaparkan, menggambarkan seseorang, gitu kan? Nah, bisa dia menjadi eksposisi atau argumentasi. Kalau bagaimana, di mana, deskriptif kan? Ya, bagaimana, mengapa, bagaimana apa? Ah, itu mungkin juga argumentatif ya. Argumentatif itu bentuk teks yang berupa pandangan atau pendapat ya. Nah, ini contohnya. Jadi paragraf pertama itu pasti menjawab 5W atau 5W ya. Kabupaten Mukomuko 2 km. Nah, itu jelas tuh di mananya Kabupaten Mukomuko, kemudian kapannya Selasa tanggal sekian. Kemudian panik setelah tertipu gempa besar tsunami itu apa ya? Apa peristiwanya? Kemudian warga lari mencari tempat. Nah, itu bagaimana, apa. Jadi paragraf pertama itu dijawab 5W1H. Yang selanjutnya itu menjelaskan bagaimana.
bagaimana, di mana, bagaimana, kalau ini bagaimana apa ini? Karena dia menjelaskan peristiwa ya. Oke, itu aja. Gampang aja. Nah, sebelum masuk ini sebenarnya ada hal yang lebih penting. Kalau menulis ini gampang ini. Jadi apa di mana siapa, bikin aja 3 bentuk piramid terbalik tadi kan, kemudian isi apa, siapa, di mana, mengapa, dah terjawab ya. Nah, yang lebih penting dari semua ini adalah bahwa ini kan namanya reportase. Ini yang namanya reportase, disebut juga dengan berita, disebut juga dengan rilis. Jadi dalam bentuk publikasi dia nanti macam-macam namanya kan. Bisa dia bernama rilis, bisa bernama berita, bisa bernama artikel, bisa bernama foto atau video. Nah, prinsipnya seperti ini. Nah, tapi yang paling penting dari semua ini adalah, ini kan reportase ini ada yang dari apa, jurusan bahasa Inggris nggak? Nah, reportase ini artinya apa nih? Laporan kan? Kata dasarnya, nah ini kan laporan. Laporan ini nanti namanya laporan. Nah, disebut juga dengan rilis, disebut juga dengan berita, disebut juga dengan artikel. Nah, itu kan bentuk-bentuknya ya. Prinsipnya 5W1H. Nah, hasilnya nanti reportase ini, laporan ini bisa dalam bentuk nah, jadi reportase itu kan laporan, outputnya itu kan berita ya. Berita itu nanti bisa dalam bentuk teks, strukturnya seperti ini, kemudian ada dalam bentuk audio, tetap aja strukturnya seperti ini. Kalau video seperti sama juga. Jadi kalau video kan tetap juga dia menjawab 5W1H. Nah, tapi sebelumnya dia menjadi sebuah berita yang bagus, dia melalui sebuah proses. Jadi Bapak, Ibu-ibu, yang paling penting dalam menulis berita atau membuat berita itu memahami prosesnya. Sebuah berita yang bagus itu tidak langsung turun dari langit, kemudian misalnya gini ya, langsung saja selesai, tiba-tiba aja beritanya seperti ini. Kemudian ketika beritanya sudah jadi, dia menjadi berita yang bagus, yang bisa viral dan segala macam. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi menulis berita itu artinya pentingnya bagi kita adalah melaksanakan semua prosesnya. Jadi reportase itu sebenarnya proses, outputnya kan berita. Nah, ini prosesnya ini yang penting, yang akan menentukan berita itu bagus atau tidak bagus. Jadi secara teknis kan tadi berita itu seperti ini kan, 5W1H. Nah, itu bisa diaudiokan, divisualkan. Dia menjadi berita yang bagus, yang bisa viral, yang bisa mempengaruhi orang. Nah, itu apabila kita melaksanakan prosesnya ini. Nah, prosesnya dimulai dari, jadi liputan, outputnya berita, berita itu 5W1H. Sebelum reportase itu ada prosesnya itu liputan. Liputan itu artinya mengumpulkan informasi ya. Liputan itu nanti macam-macam, ada liputan langsung itu yang utama, terjun ke lapangan. Ada liputan tidak langsung melalui alat komunikasi,
menelpon orang atau video call. Ada juga liputan tidak langsung itu dengan kajian perpustakaan, mencari sumber-sumber secara teks tulis. Jadi itu bentuk-bentuk liputan. Yang utama itu liputan langsung. Jadi liputan langsung itu pembuat berita harus terlibat langsung dalam informasi itu. Kemudian liputan itu dia berhasil ketika dimulai dari sebuah rencana liputan. Jadi ada istilahnya kan, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu paham kan, sebuah hasil yang bagus itu dimulai dari perencanaan yang bagus. Jadi mustahil kalau beritanya bagus menjadi sebuah produk produk komunikasi yang bagus tanpa diawali dari sebuah perencanaan yang bagus. Nah, rata-rata kegagalan orang membuat berita itu, membuat publikasi itu gagalnya dari rencana. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah melihat ya. Saya sering juga liputan di Askia ini. Mungkin pernah lihat ya acara-acara Askia. Seolah-olah wartawan itu kan atau peliput itu, orang humas itu kan datang di sebuah peristiwa, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian tiba-tiba lahir berita yang bagus. Apakah seperti itu? Oh tidak. Jadi wartawan itu, kita orang yang akan menulis berita itu, ketika ada peristiwa atau akan membuat publikasi itu, kita itu tidak datang dengan kepala kosong. Jadi ada istilah anekdot sebenarnya dalam publikasi itu gini. Anekdotnya begini, wartawan atau orang humas, kalau Tuhan itu maha tahu, nah orang humas atau wartawan itu serba tahu. Jadi ada sebuah peristiwa atau apa yang akan sebuah informasi. Nah, sebelum meliput atau mengumpulkan informasi itu, sebenarnya seorang pekerja publikasi itu dia sudah punya bahan di kepalanya. Jadi dia tidak datang dengan tangan kosong. Nah, ini pentingnya perencanaan liputan. Dia mulai dari, nah sekarang kita masuk ke rencana liputan ya. Liputan itu artinya kita mengumpulkan informasi ya, baik secara langsung atau tidak langsung. Tidak langsung itu tadi dengan dengan membaca atau mengumpulkan bahan-bahan teks perpustakaan dan segala macamnya. Nah, yang paling penting dalam rencana liputan itu adalah sudut pandang. Jadi ada sesuatu yang akan kita publikasikan, informasi yang akan kita publikasikan. Nah, dia menjadi informasi yang bagus, yang viral, yang bisa mempengaruhi orang, itu dimulai dari kemampuan pembuat publikasinya itu membuat sudut pandang. Sudut pandang itu artinya melihat objek itu kan. Melihat objek itu seperti apa. Nah, dalam sebuah informasi itu kan kita dalam kehidupan ini kan, dalam satu peristiwa itu kan banyak informasi ya. Misalnya ada peristiwa wisuda, misalnya wisuda. Nah, dalam wisuda itu kan banyak informasi itu. Nah, apakah semuanya akan kita tuliskan atau semuanya kita videokan gitu? Bisa nggak? Nggak bisa gitu. Kalau divideokan acara wisuda itu habis berroll-roll, nggak selesai itu. Kalau dilaporkan dalam teks itu sampai satu novel nggak selesai juga. Jadi karena itu kita menggunakan sudut pandang. Sudut pandang itu artinya mencari fokus apa yang kita publikasikan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita
menentukan sudut pandang. Jadi sudut pandang itu sudah ada sebelum kita membuat publikasi itu. Nah, pertanyaannya kira-kira bagaimana caranya membuat sudut pandang itu? Atau menentukan fokus apa yang akan kita publikasikan. Kira-kira apa? Tergantung itu tadi mungkin ada yang 5W1H apa kegiatannya. Di situ kita beranjak. Kalau 5W1H itu sederhana itu kan. Misalnya dalam satu peristiwa pasti kita sudah dapat itu. Apa peristiwanya, di mananya itu sudah jelas kan. Nah, nanti dalam misalnya gini, dalam sebuah teks itu kan, teks itu kan alur strukturnya itu kan seperti spiral ya. Spiral. Jadi struktur biasanya tadi kan piramida terbalik. Nah, dalam piramida terbalik itu ada garis. Garis itu artinya benang merah. Benang merah yang menghubungkan alinea pertama, kedua, ketiga, dan terakhir. Nah, itu yang disebut dengan sudut pandang. Fokusnya. Nah, bisa nanti fokus itu kita lihat dari 5W1H itu. Apakah kita fokusnya ke siapanya, fokusnya ke di mananya, fokusnya kapannya, atau fokusnya mengapa, segala macam. Nah, dasarnya memang itu, fokusnya dari situ. Tapi orang yang saya ingin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mengasah bahwa fokus itu kepada sesuatu yang bersifat imajiner. Bisa nggak nanti Bapak Ibu menangkap sesuatu yang terbesit dari sebuah peristiwa itu? Nah, kalau 5W1H itu kita fokusnya itu udah pasti udah kan, karena nampak gitu. 5W1H itu nampak dalam pengamatan. Nah, tapi kita melihat hal yang terbesit di sana bisa nggak itu? Nah, itu pentingnya sudut pandang itu kadang-kadang ditentukan oleh insting juga. Insting, jadi ada bakat, tapi juga itu bisa dilatih. Latihnya itu dengan menggunakan otak kanan. Gitu. Melatih perasaan, imajinasi, rasa, dan segala macam. Nah, saya ingin Bapak Ibu melatih sudut pandang itu dari sesuatu yang terbesit. Kalau yang tampak itu saya pikir biasalah gitu. Artinya pekerjaan menuliskan 5W1H itu dari sudut pandang yang tampak itu saya pikir anak SD aja bisa. Nah, itu tidak perlu diajarkan juga sih. Tapi yang terbesit ini, jadi sebuah teks itu kan nanti ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Nah, benang merah itu disebut dengan sudut pandang itu. Apa yang kita tonjolkan dari informasi itu. Nah, bagaimana cara menilainya? Ada namanya Bapak Ibu, ada yang sudah tahu dengan mapping map nggak? Mapping mind itu saja, mapping mind. Peta pemikiran. Nah, berarti sederhana ya, semuanya bisa. Jadi membuat sudut pandang itu bisa dengan mapping mind. Peta pikiran ya. Jadi Bapak Ibu sudah biasa bikinnya kan. Nah, sudut pandang itu kita lihat. Sudut pandang itu artinya fokus. Apa yang kita tonjolkan dari sebuah informasi atau peristiwa itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya bisa dengan mapping mind atau dengan peta pemikiran. Nah, melihat sudut pandang itu dari nilai berita. Kira-kira nilai berita itu apa saja yang Bapak Ibu pahami dan yang pernah mendengar nggak? Nilai berita. Nilai berita. Misalnya Askia.
Kira-kira orang melihat Askia itu seperti apa? Karakternya. Aman. Religius. Nah, itu nilai itu salah satunya. Nah, sekarang nilai berita itu banyak. Nah, kita melihat sudut pandang itu dari nilai-nilai berita atau nilai informasi itu. Contohnya nilainya tadi, karakter itu nilainya berarti religius, misalnya nilainya religius. Kemudian ini contoh-contoh nilainya, ada banyak ya. Nanti Google set aja, nanti nilai-nilai berita itu ada semuanya. Nah, jadi untuk menentukan sudut pandang itu kita melihat sebuah informasi atau peristiwa itu dari nilai-nilainya. Misalnya nilainya luar biasa. Luar biasa itu artinya, keluar biasaan itu apa artinya? Keluar biasaan itu misalnya ada bencana. Ada bencana alam, berarti itu luar biasa. Kemudian ada kedekatan itu dengan audien, dengan calon audien atau dengan calon pembaca atau dengan calon penonton atau dengan follower. Misalnya, kalau Askia ini nilai kedekatannya kira-kira seperti apa? Askia ini nilai kedekatan itu dengan audien, dengan pembaca, dengan followernya. Tadi kan kepada tadi kan Askia religius. Berarti nilai kedekatannya dengan kelompok religius. Siapakah kelompok religius di Askia itu bisa lebih dipetakan. Misalnya ada kelompoknya Muhammadiyah, NU, Persis, atau ADK. Itu nilai kedekatan. Kemudian nilai keunikan. Unik dia. Unik itu artinya sesuatu yang baru lah. Unik misalnya ada sepeda dengan tenaga tenaga kuda ya. Mungkin itu unik. Kemudian keanehan. Aneh, wisuda Askia tidak pakai toga, tapi pakai pakai umbul-umbul. Itu aneh ya. Kemudian ada kebaruan. Nah, dari perencanaan kita lihat sebuah informasi itu misalnya ada peristiwa ya, wisuda. Nah, lihat peristiwa itu dari nilai-nilainya ini. Timpakan. Misalnya wisuda Askia besok itu tidak pakai toga, tapi pakai pakaian bebas. Nah, itu nilainya kira-kira apa itu? Keunikan itu. Nah, ketika nilai keunikan itu dapat dalam perencanaan, nah ketika kita melakukan reportase liputan, kita fokus ke nilai itu. Jadi beritanya wisuda kan, tapi benang merahnya itu adalah pakaian wisudanya. Jadi paragraf 1, paragraf
paragraf 2 dan 3 itu bicara ke pakaian saja. Kemudian nilainya adalah keluarbiasaan. Misalnya pas peristiwa wisuda itu terjadi kebakaran. Nah, fokusnya benang merahnya adalah peristiwa kebakaran. Jadi how-nya menjelaskan tentang kebakaran. Di bagian paragraf awalnya tetap 5W-nya kan. Nah, bagian bagaimananya itu menjelaskan tentang keluarbiasaan. Kemudian impacts, dampak. Dampak itu misalnya dampak kepada pembaca atau masyarakat. Misalnya wisuda Askia gratis. Itu ada impacts-nya. Pasti ada impacts-nya, oke. Nah, ketika nilai impacts-nya itu ada, misalnya wisudanya gratis, nah fokus kepada gratisnya itu. Jadi tidak perlu juga menjelaskan misalnya uang kuliahnya, uang sekolahnya gratis. Kemudian nggak perlu kita menjelaskan gedung Askia itu dengan ini fasilitasnya, tidak perlu gitu. Fokus ke sudut pandang atau benang merah. Kemudian ada konflik. Nah, pas wisuda itu terjadi perkelahian antar siswa atau antar wisudawan. Nah, itu fokus ke situ. Nah, itu nilainya. Nah, semakin banyak nilai sebuah informasi itu, maka informasi itu akan menjadi bagus, akan menjadi viral. Kenapa kasus pembunuhan gadis penjual goreng itu viral? Kira-kira kenapa? Pertama, tragedi ya, ada lagi nilainya, tragis. Tragis kan? Kemudian ada lagi nilainya banyak, semuanya. Luar biasa. Kemudian ada nilai humanis. Orang bicara tentang perjuangan hidup. Kemudian ada apa lagi tuh? Impacts-nya mungkin juga kan, impacts-nya. Kemudian ada konfliknya. Jadi semakin banyak nilai itu ditimpakan pada sebuah peristiwa, semakin viral dia peristiwanya. Saya menulis novel saya itu ceritanya selalu tentang perempuan. Kenapa? Nah, itu ada nilai kedekatan karena pembaca sekarang itu perempuan semuanya. Banyak perempuan. Kemudian ada nilai humanisnya karena fiksi itu kan sangat penting, kita itu kan menyentuh rasa kan. Nah, makhluk yang paling perasa itu kan perempuan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa saya menulis novel tentang perempuan, lebih banyak tentang perempuan? Ya karena mempertimbangkan nilai itu tadi. Kalau laki-laki kan nggak perasa dia. Jadi nggak baca novel dia. Jadi ngapain bikin novel tentang laki-laki gitu kan? Kemudian nilai hiburan, nilai impact, kepopuleran. Kepopuleran ini misalnya berarti itu kepada siapa atau bagaimana. Misalnya wisuda itu datang misalnya Rocky Gerung. Itu kan populer itu orangnya. Nah, fokus ke Rocky Gerungnya. Ya, nah, informasi 5W1H tentang wisudanya tetap, tapi pada bagian bagaimananya itu tentang Rocky Gerung. Jadi di wisuda itu ada Rocky Gerung, kemudian ada Pak Datu Iwan Praitno. Rocky Gerung aja dulu, Pak IP-nya nanti aja. Bagian lainnya gitu. Nah, itu kita membuat benang merah. Nah, dalam perencanaan liputan kita udah punya ini. Jadi ketika akan membuat berita atau membuat publikasi itu sebenarnya sudah ada di kepala kita. Nah, nanti pada liputan, setelah membuat rencana liputan kan, kemudian kita meliput itu nanti ada wawancara, kemudian ada melihat, memandang pandangan mata segala macam. Nah, kita fokus ke situ aja. Kita sudah membayangkan kan, sudah membuat rencana misalnya nilai informasi yang ingin saya tonjolkan misalnya keanehan. Nah, ketika kita meliput, nah kita fokus ke situ aja. Kira-kira mana yang aneh nih peristiwanya.
Oh, enggak ada. Berarti enggak ada beralih ke nilai yang lain. Misalnya keunikan, oh ada yang unik nih. Nah, jadi seperti itu ketika meliput. Jadi kalau misalnya tidak ada sesuatu yang permasalahan selama ini kan gitu kan. Ketika kita itu kan sering menggunakan otak kiri kan. Melihat sesuatu itu apa adanya saja. Ketika dia liputan ya dia tulis saja 5W1H, apa siapa di mana mengapa kapan. Ketika membuat sudut pandang itu yang di situ sebenarnya letak dari intinya membuat publikasi atau apa sajalah karya yang bagus. Saya pikir mulai dari perencanaan membuat sudut pandang. Nah, jadi saya gini, kalau liputan saya kan sering tiap hari meliputan dan membuat sudut pandang itu sebenarnya sudah seperti apa aja, udah di luar kepala gitu lah, alamiah karena tiap hari saya gitu. Nah, ketika menulis novel, menulis buku, saya selalu mau kayak ini. Jadi ketika memutuskan membuat novel, membuat buku, nah itu saya menghitung ini terus. Jadi tidak bisa misalnya menulis atau membuat publikasi, ya udah bikin aja gitu. Bikin aja, nah sudah selesai, ya udah. Itu nanti kalau publikasinya tidak dilihat orang, videonya tidak populer, teksnya tidak dikomentari orang, itu kan capek-capek aja gitu, percuma aja kan. Nah, kita membuat publikasi itu kan agar bisa viral, agar apa? Agar tersebar luas informasinya kan, apa yang kita sampaikan itu diterima oleh orang. Nah, jadi bermula dari perencanaan. Jadi perencanaan itu kan nanti prosesnya membuatnya itu nanti kan ada ditentukan oleh pengalaman kita juga. Dari sepak terjang kita juga. Misalnya saya kenapa membuat novel selalu temanya tentang perempuan. Sebenarnya saya bikin novel tentang laki-laki ada juga. Nah, tapi dari pengalaman, karena melihat pasar pembaca itu adalah perempuan, makanya temanya perempuan. Nah, demikian juga nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu membuat publikasi. Nah, pahami tadi ini kan, kedekatannya kan. Sekarang publikasi kita itu kira-kira pasarnya siapa? Nah, sekarang misalnya media sosial itu pasarnya perempuan semuanya tuh. Nah, itu algoritmanya bisa kita pelajari. Perempuan usia sekian, dengan latar pendidikan segalanya, bisa ada petanya itu. Nah, jadi kalau bapak-bapak nanti bikin publikasi jangan egois gitu. Misalnya wisuda, liputan wisuda. Kemudian ada rektornya laki-laki, wakil rektornya laki-laki, kemudian ada ketua jurusannya yang perempuan. Kenapa sih tidak yang perempuan itu ditonjolkan sekali-sekali gitu? Nah, kenapa? Karena itu nanti ada pasar pembacanya gitu. Jadi kalau sekarang ya publikasi apa saja yang bersahabat dengan perempuan, saya pikir itu viral semuanya. Nah, kenapa kasus Nia itu viral ya? Karena perempuan yang mengomentari yang di medsos itu, kasus itu perempuan aja semuanya. Jadi pasarnya, jadi gunakan sudut pandang feminisme dalam membuat teks. Kenapa demikian ya? Karena memang demikianlah dunia sekarang gitu kan. Sudah 80% mungkin yang perempuan. Di medsos itu perempuan aja menguasai. Nah, kita melihat nilai kedekatan publikasi kita itu dengan calon pembaca, dengan calon pendengar, dan calon penontonnya. Nah, ini yang penting. Rencana liputan, jadi ketika kita akan membuat apa saja, kita mempertimbangkan nilai-nilai
ini. Oke? Pas ini ada pertanyaan? Rafli? Ya. Ya, langsung aja. Ya. Kalau seandainya kita dari sudut pandangnya itu datang saat kita udah udah mencari beritanya, udah wawancara semuanya, baru dari berita tadi udah kita semua, baru kita bikin sudut pandang. Itu apakah bisa atau sebelumnya kita cari sudut pandangnya dulu atau setelah kita dapat semuanya tadi? Nah, itu makanya kalau orang menulis seperti itu biasanya akan membuat karya seperti itu. Bikin aja lah dulu, nanti lihat sudut pandangnya, melihat fokusnya. Nah, itu yang membuat menulis itu berat gitu. Itu yang membuat menulis itu berat. Gitu. Gini loh gitu. Kalau menulis itu artinya gini loh. Menulis itu udah berat. Jadi kemudian ditambah lagi kita mencari sudut pandang. Nah, itu susah prosesnya. Jadi ketika menulis itu dia menjadi mudah itu sebenarnya gini. Menulis itu seperti air mengalir aja. Kenapa bisa seperti air mengalir? Karena dari awal kita sudah menentukan fokusnya. Seperti saya umpamakan kita pergi ke pasar ya. Kalau kita udah tahu jalannya kan, arahnya gini, gampang kan? Tapi jalan aja lah dulu, ya. Nanti di tengah jalan baru cari. Rupanya jalannya apa? Jalannya di blok ada pernikahan. Nah, bingung kita kan? Nah, itu yang menyebabkan menulis itu menjadi berat. Nah, saya pikir gini, apa saja yang kita buat semuanya bermula dari perencanaan. Nah, seorang penulis itu sebenarnya siapa saja sih saya pikir orang-orang yang kreatif itu dia memulai segala satunya dari perencanaan. Nah, untuk mengasah fokus itu kan fokus menemukan sudut pandang itu sebenarnya itu dilatih kan. Nah, kalau saya melatihnya itu dari dulu. Dari SMP saya sudah melatihnya. Caranya adalah saya selalu membuat catatan kecil. Kalau sekarang saya pakai HP. Jadi apa-apa yang menarik, apa-apa yang luar biasa, apa yang humanis di sekitar saya itu misalnya dari perjalanan ke rumah ke kantor itu apa aja misalnya yang aneh, yang menarik itu selalu saya catat. Catat aja dalam satu kata aja. Nah, itu nanti dicatat aja dulu, nanti kemudian dikembangkan nanti dalam bentuk tulisan. Misalnya saya punya menulis novel Perempuan Batih. Nah, itu kira-kira mulainya dari apa? Nah, mulainya dari hal yang yang unik ya sebenarnya. Ketika itu saya liputan bencana gempa di Padang Pariaman itu kan. Kemudian di tengah bencana itu bertemu dengan seorang nenek yang menjual durian di pekarangan rumahnya. Nah, bagi saya itu hal yang unik, tapi bagi orang nggak unik kan. Itu beda, itu persoalan sudut pandang itu tadi kembali kepada sen kita gitu. Melatih imajinasi, melatih rasa, melatih perasaan. Dan kalau saya dari kecil sudah biasa seperti itu. Ya makanya kalau orang melihat, kalau yang biasa dekat dengan saya, kawan-kawan saya mengatakan gini, saya sering orang tidak fokus gitu, melihatnya saya orang tidak fokus. Misalnya kalau sedang jalan, justru saya memikirkan hal yang lain. Nah sebenarnya itu melatih imajinasi dan sudut pandang itu. Nah bagi orang perempuan tua yang menjual durian itu tidak menarik, tapi bagi saya menarik. Nah kemudian ngomong-ngomong dengan ibu itu, kemudian saya punya anak laki-laki, baru beberapa hari yang lalu meninggal.
anaknya tuh dibawa oleh istrinya yang merantau di Jambi ketika sakit, anaknya itu diberikan kepada ibunya. Kemudian istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Setelah laki-lakinya tidak berguna, saya bikinlah novelnya Perempuan Batih. Nah, bermula dari cerita itu menjadi novel yang kemudian dibaca oleh orang, wah bagus novelnya. Mulai dari hal yang sederhana. Bisa nggak? Jadi Bapak Ibu melatih hal yang sederhana-sederhana itu aja. Melihat keanehan, keluarbiasaan, kepopuleran, satu yang menghibur. Nah ini perlu latihan aja. Sudut pandang itu harus disiapkan dari awal. Nah seorang penulis atau siapa yang berkarya, itu saya pikir dia selalu melatih sudut pandangnya itu. Tapi kalau kita menulis, membuat karya tanpa bekal sudut pandang itu ya berat jadinya. Makanya itu orang yang banyak mengeluhkan menulis itu berat, membuat ini berat, membuat video apa itu berat segala macam. Karena ya itu seperti tadi, ketika dia menulis saja, tapi ketika di tengah jalan mentok, pusing dia. Tapi ketika kita sudah punya sudut pandang, sudah ada petanya kan, tadi kan mapping map kan, ini kan prinsip mapping map kan. Sudah ada petanya, ya udah jelas. Misalnya gini kan, pentingnya kita menyiapkan lebih banyak sudut pandang pada suatu peristiwa itu kan. Misalnya tadi kan, kita membayangkan sebuah keanehan dari peristiwa itu. Rupanya di tengah jalan, enggak ada yang aneh. Kita bisa beralih ke sudut pandang yang lain. Disiapkan semuanya. Nah, penting juga kita berimajinasi sebenarnya dalam membuat sudut pandang itu dalam sebuah peristiwa itu. Kan kita bisa membayangkan kan, meraba-raba. Misalnya, wisuda Skia itu sekarang bukan di ruang aulanya, tapi di misalnya wisudanya dilaksanakan di gubernuran. Nah, itu kita sudah bisa punya imajinasi gitu. Kira-kira nilai apa ketika wisuda itu dilaksanakan di gubernuran? Misalnya wisudanya kemudian bertepatan dengan pembahasan undang-undang di DPR. Nah, kemungkinan terjadi demo nih di gubernuran. Nah, kita sudah bisa membayangkan sudut pandang nilai dari berita atau informasi yang akan kita buat. Oke, seperti itu. Lagi ya. Boleh tanya, ini mau tanya berkenaan dengan ini. Ketika nanti di antara kita tim humas pengen menerbitkan tulisan di media cetak, bagaimana kira-kira? Apakah itu di koran atau gimana? Nah, di media cetak kan tadi kan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi atau bagaimana? Syaratnya itu kan tadi pertama strukturnya kan 5W1H itu terpenuhi. Nah, orang media, kita itu media menilai sebuah informasi itu layak diterbitkan atau tidak, tetap aja ini. Jadi tulisan Bapak Ibu itu nanti dinilai, ini beritanya apa nilainya nih? Luar biasa, nggak ada keluar nilai kedekatannya segala macamnya. Tetap aja ini nilainya poinnya. Semakin banyak nilai informasi itu, maka semakin potensial tulisan itu dipublikasikan di koran, di media. Semakin banyak nilai sebuah informasi itu atau produk publikasi itu, semakin besar potensinya untuk menjadi viral dan menjadi populer di platform media sosial. Jadi semakin banyak nilai sebuah informasi itu, itulah yang menentukan layaknya sebuah. Kami menilai sebuah berita ini aja. Jadi misalnya peristiwanya nilainya luar biasa, pasti itu jadi headline. Kemudian beritanya unik gitu, informasinya unik.
Nah, itu pasti jadi publikasikan. Nah, yang paling penting ini ya, menentukan nilai ini. Ya, selanjutnya. Kalau tanya, sekarang ini di bawah lembaga, jadi tidak berdiri sendiri, misalnya ini lagi di media sosial pribadi. Nah, kalau di media sosial pribadi, kita kan bebas menentukan imajinasi, menentukan sudut pandang, gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Pak Rizal selama ini, untuk terbitnya suatu berita itu kan harus ada tahapannya, misalnya harus generasi atau apa istilahnya gitu kan, sampai diterbitkan suatu berita tersebut. Nah, itu biasanya sampai proses rilisnya itu ada yang tidak rilis atau lebih banyak rilis, gimana pengalaman pribadi Pak? Itu pertama. Yang kedua, karena backgroundnya adalah tim, untuk menyatukan sudut pandang itu strateginya gimana? Misalnya karena saya wartawan atau tim humas yang secara personal itu, misalnya imajinasi itu udah sangat tinggi, jadi kadang-kadang itu berbenturan sama sudut pandang garis merahnya suatu lembaga atau perusahaan. Itu strateginya Singgalang selama ini untuk menyatukan sudut pandang pertama-tama CEO-nya itu gimana? Ada satu lagi yang agak ini, Pak. Saya pernah nanya ke beberapa ustadz-ustadz gitu. Ini dari sudut pandang cara mereka berdakwah. Menurut Pak Rizal, kira-kira apa yang menyebabkan ustadz-ustadz ini enggan untuk berdakwahnya itu melalui media? Karena banyak saya tanya nggak mau gitu. Ada juga yang tidak sempat jelasnya, tapi mereka berkomentar itu yang menjadi kegelisahan mereka itu bahannya itu adalah yang berkaitan dengan media, objek-objeknya kaum milenial yang memang saya itu di media. Nah, yang pertama itu saya batasi ya, kalau imajinasi itu kan dalam menulis fiksi ya. Yang imajinasi saya maksud di sini adalah kita imajinasikan apa yang akan menjadi sudut pandang kita. Tapi apa yang kita tulis atau yang kita buat dalam produk publikasi itu dia harus faktual. Artinya gini, misalnya keunikan. Keunikan itu faktual, memang ada. Jadi tidak bisa direkayasa, diimajinasikan. Jadi mungkin tidak tepat imajinasi. Imajinasi ini dalam konteks kita mengimajinasikan kemungkinan apa yang akan menjadi fokus tulisan kita ya. Nah, tapi semuanya itu harus faktual. Misalnya kita membayangkan di wisuda itu nanti ada hal yang unik. Kita sudah punya bahan kan di kepala kita, tapi keternyataannya dalam peristiwanya tidak ada hal yang unik itu. Nah, itu bisa dikesampingkan, berarti cari nilai yang lain, sudut pandang yang lain. Jadi semuanya harus faktual. Oke, kemudian kedua apa tadi ya? Menyatukan sudut pandang karena Oh ya. Nah, dalam sebuah tim ya, misalnya liputan ya mungkin banyak wartawan di situ. Itu makanya kalau di media kita itu kan banyak prosesnya untuk sampai sebuah berita itu. Kan mulai dari perencanaan liputan, kemudian wartawan menuliskan berita. Bisa jadi satu berita itu ditulis oleh beberapa wartawan. Nah, itu fungsi nanti selanjutnya masuk ke redaktur. Redaktur nanti yang akan mengedit. Jadi, nah, redaktur yang punya otoritas menentukan sudut pandang mana yang akan diambil. Jadi kalau dia sudah tentukan sudut pandangnya ini, berarti yang lain dibuang, diedit, gitu. Atau nanti misalnya redakturnya itu atau yang mengedit itu nanti ada kepentingannya dengan institusinya, ya kembalikan ke institusinya. Harus nurut dengan ke institusinya, karena kita bekerja di institusinya. Nggak bisa juga menggunakan imajinasi sendiri atau sudut pandang sendiri. Kecuali kita berkarya membuat
karya fiksi gitu. Ya terserah kita itu menggunakan sudut pandang kita. Tapi kalau yang banyak itu tadi kan, itu nanti tanggung jawabnya yang mengedit. Siapa yang mengedit beritanya? Bagian-bagian yang dibuang segala macam. Jadi repot juga kan sebenarnya. Tapi dalam hierarkinya kan, redaktur atau tukang edit itu yang punya kuasa. Jadi kalau misalnya ada kawannya yang protes, kok liputan saya dibuang gitu. Nah, itu harus yang protes itu harus paham posisinya di mana. Gitu. Tapi hierarkinya peneliti pasti institusi kan. Misalnya rektornya atau kepala humasnya mengatakan ini sudut pandangnya, ini yang harus ditonjolkan, ini yang harus dibuang, ya nurut aja ke situ. Kemudian ketiga, menurut pandangan Bapak selama ini kan, yang menjadi alasan utama, mungkin pernah nanya atau pernah memantau para ustadz ini enggan pada awal menyampaikan dakwah itu melalui media, bisa elektronik, bisa cetak, tapi mereka ini dalam tanda kutip tulisan dan berkeluarnya itu terkait sama yang harus disampaikan melalui media. iya. Padahal kalau Murabi itu kan selalu memotivasi kan untuk menulis. Tapi sebenarnya saya pikir masalahnya sederhana aja karena secara teknis mereka tidak mungkin belum punya kemampuan lah gitu membuat publikasi itu, artinya belum bisa membuat tulisan, belum bisa membuat video segala macam. Alasannya mungkin sederhana, sama-sama dengan orangnya, kebanyakan orang kan. Kenapa tidak menulis ya? Menulis itu rumit ya. Kenapa rumit ya? Sama seperti ibu, karena pikirannya sama seperti ibu tadi kan. karena dia tidak memapping pikirannya dulu, ide di kepalanya itu dulu kan. Di mapping dulu ke ide kita itu, kemudian akan enak itu tulisannya. Dan kalau secara teknis saya pikir kalau kita kan orang Indonesia lah itu kan, pada taraf ketika dia sudah bisa menulis, berarti dia sudah bisa membuat tulisan gitu. Nah, persoalan EYD, diksi dan segala macamnya itu teknis itu. Itu bisa nggak perlu dipelajari gitu. Karena secara alami kan manusia itu kan punya pembendaharaan kata dan kalimat dalam otaknya kan. Nah, masing-masing orang punya, kecuali orang itu mengalami gangguan bicara dan segala macam, ya itu mungkin masalah kan, tidak bisa dipaksakan. Jadi masalahnya kenapa tidak menggunakan media? Karena saya pikir itu. Karena iya tadi. Makanya saya selalu pikir gini, ketika beri kuliah kan saya selalu mengatakan kayak gini mahasiswa. Kenapa tidak menulis? Karena pikiran kita itu menganggap menulis itu sulit gitu. Nah, makanya ketika saya memberi materi pelatihan menulis, selalu saya kayak gini, menulis itu gampang. Apa susahnya tadi kan? Ya, membuat berita tadi kan, ada piramida terbalik tadi kan, apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, ada di paragraf awal. Kemudian paragraf selanjutnya, bagaimana. Udah selesai itu. Apa susahnya? Dia menjadi berat ketika, seperti ibu tadi kan, ketika di tengah, saya mau nuliskan apa lagi gitu, karena di basic awal di fokusnya itu tidak ada. Misalnya gini, berita tadi kan, nah berita ini, misalnya di atas di 5W1H-nya itu udah ada kan, kemudian kita masuk ke fokusnya misalnya keanehan, anehnya itu misalnya, anehnya itu apa? Anehnya cara berpakaiannya. Ya udah, paragraf selanjutnya itu ya bicara tentang pakaiannya itu aja. Nah, wisuda misalnya kan, Universitas Saskia melaksanakan wisuda kegiatan 5W1H itu paragraf pertama. Kemudian paragraf selanjutnya,
ada yang unik dalam wisuda kali ini. Gitu. Nah, udah tuh bagian terakhirnya bicarakan itu aja. Nah, tapi ketika tidak punya sudut pandang ini, ya itu mentoknya di situ tadi kan. Ini mau nulis apa lagi gitu. Nah, jadi menulis itu gampang aja kalau kita sudah menemukan sudut pandangnya. Ya, selanjutnya. Satu lagi boleh Pak? Sekarang kan zamannya teknologi nih Pak. Boleh nggak kita membuat berita itu menggunakan AI, artificial intelligence, tapi kita tetap mengedit juga. Setelah dibuat dengan AI nanti kita edit juga. Seperti contoh, hari ini Anda mau berita kegiatan kita hari ini dengan AI, yang memasukkan kegiatan-kegiatan itu 5W1H itu Anda masukkan ke dalamnya, dan hasilnya jadi gitu. Boleh Anda bacakan, Anda bacakan tentang kegiatan kita hari ini. Iya. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Boleh nggak dengan menggunakan AI? Masalahnya kalau gini ya, AI kecerdasan buatan itu masalahnya gini. Ada dua hal masalahnya gini. Pertama, produk AI itu kita tidak bisa kita lihat sebagai fakta. Nah, itu jadi masalah nanti. Misalnya kalau fakta itu kan misalkan kita ngambil video nih, jelas nah. Fakta kan? Tapi AI itu kan tak fakta dia. Nanti kan setelah dibuat AI kita edit juga. Kalau nggak sesuai fakta, kalau berarti gitu. Itu maksudnya. Enggak, tetap aja produk AI itu misalnya 5W1H, walaupun kita sudah ada ilmu, soalnya visualnya itu kan, audionya itu tidak bisa dikatakan sebagai fakta. Nah, memang ada yang banyak orang yang bikin gini kan, dibunyikannya kan, berita ini, video ini berdasarkan AI, ya kan? Itu tuh kan sekedar apa ya? Itu tidak bisa menjadi dasar hukum untuk membela diri. Takutnya gini, kalau kemarin saya mendapat video AI itu juga di Facebook itu yang banyak memparodikan Presiden Jokowi segala macam. Nah sekarang sih aman-aman ya, besok ya tahu dah itu. Iya makanya. Tapi mungkin itu hal yang tidak terlalu sensitif kan. Tapi kalau itu kan kalau digugat secara hukum kena itu. Walaupun kita bunyikan kan ini produk AI segala macam. Kalau di YouTube kan ini story videonya dari nggak bisa gitu. Tetap aja masalahnya kan kalau tentang produk informasi itu kan deliknya itu kan delik aduan. Orang terserah aja mengadukan. Jadi kalau ya takutnya gitu kan. Kalau misalnya pertama konsekuensi hukumnya, kemudian tentang hak cipta. Nah, hak cipta itu AI itu kira-kira hak ciptanya siapa gitu. Jangan-jangan kita nanti dilaporkan juga dengan hak cipta juga. Kalau dalam karya tulis seperti artikel berita kita hari ini kita buat dalam bentuk AI, nanti kita ini isinya sesuai dengan kegiatan kita. Ya nggak masalah. Jadi fokuskan, pastikan bahwa yang kita bikin itu nanti tidak melanggar hak cipta dan tidak punya konsekuensi hukum. Jadi kalau informasinya, beritanya seremonial aja, biar menarik lah gitu kan, saya pikir nggak masalah. Tapi, ya sekarang kan AI itu kan tren. Tapi saya pikir ngapain juga bikin AI kan, bikin aja videonya itu kan nggak rumit-rumit. Kita membuat laporan, ya bikin aja laporan, misalnya kegiatan kan, saya bikin video kan, sama Ronika kemarin makan tunjang dinosaurus, viral videonya. Jadi sederhana aja, nggak perlu AI itu canggih-canggih, nggak perlu juga, belum tentu juga viral. Misalnya kita bikin berita kan, beritanya boleh wisuda, tapi video latarnya burung-burung yang sedang bermain di sangkar apa itu, Askia itu. Itu menarik bagi orang. Harus pandai-pandai kita aja membuat teksnya. Kemudian saya pernah juga kan bikin tulis berita kan, latarnya itu kan hujan turun gitu videonya. Tapi isi beritanya tentang peristiwa.
nggak masalah. Ngapain AI ya? Ya. Dalam penggunaan kita kan salah satu untuk itu kan video berita kan. Terus pada zaman sekarang kan banyak menggunakan clickbait Pak untuk unsur pada video berita. Apakah penggunaan clickbait itu boleh atau tidak dalam jurnalistik Pak? Dan gimana cara kembangkan clickbait yang benar agar peminat pembacanya banyak? Nah itu juga masalah itu konsekuensi hukumnya. Karena feedback itu tidak disebut sebagai produk, tidak disebut sebagai produk jurnalistik gitu. Iya. Nah itu kan berarti tidak faktual kan? Tidak faktual. Makanya harus faktual. Jadi beginilah, temukan aja lah ke nilai-nilai ini, tidak perlu bahasa yang bombastis segala macam, memanipulasi data dan fakta. Yang boleh aja, itu viral tapi kan penjara gitu, pasti saya. Iya. Nah banyak juga kan misalnya di medsos itu kan, medsosnya kan kita upload berita kan, kemudian dikomentari orang-orang kan, dan di komentar itu orang memberikan informasi juga kan. Nah yang bikin komentar seperti itu hati-hati juga, karena yang komentar itu tidak bagian dari berita, produk berita. Jadi gini aja, sebenarnya nggak perlu lah bahasa bombastis dan segala macam. Biasanya itu kan di apa ya, berita-berita infotainment ya, infotainment dan segala macam. Dan memang kekhawatiran saya memang orang seperti ya, saya gini lah, beberapa hari ini bikin status yang ini kan yang sedang fenomena, saya bikin di headline di Singgalang Minggu juga. Dengan adanya Reel ini kan, Facebook Pro ya, Facebook Pro itu emak-emak itu bikin produk publikasi semuanya segala macam, itu semuanya dilanggar tuh, hak cipta dilanggar, ditiru-tirunya video orang kan, kemudian ini tidak memenuhi standar. Nah, itu untuk viral aja. Nah saya pikir gini, ya udah, saya beraktivitas juga di aplikasi dalam menulis ini kan, tapi tetap saya pakai prinsip jurnalistik ini. Kalau ya saya beginilah, kalau ibu-ibu hati-hatilah gitu, walaupun mau cari cuan di Facebook Pro itu hati-hati, karena itu kan kita pisau bermata dua. Banyak jerat hukum bisa menjerat kita. Misalnya tentang hak cipta, dilaporkan oleh orang hak cipta ini hukumannya 2 tahun minimal, itu masuk penjara itu. Misalnya gini kan, orang kan enak aja itu meniru video orang segala macam tanpa minta permisi segala macam. Nah kalau dilaporkan tuh kena itu. Saya juga membuat produk di aplikasi juga kan. Dan novel-novel saya itu di audio visualkan di YouTube segala macam. Tapi itu minta pakai izin itu. Tanda tangan di atas metra itu. Konfirmasi ke saya dulu. Gitu. Kemudian produk-produknya itu tidak memenuhi 5W1H itu standar tadi itu. Nah itu aduh. Alun kanai sih lah, alun kanai. Iya, wartawan Singgalang pernah bikin publikasi di medsos kan, dilaporkan, masuk juga ke Polda, tapi memang karena dia wartawan kan, dapat karena ada hubungan baik juga media dengan Polda kan, ya kasusnya nggak naik, tapi bisa naik. Nah wartawan aja dilaporkan, apalagi. Nah sekarang kan orang latah itu bikin produk publikasi di medsos segala macam. Nah, yang latah bikin AI itu, nah itu hati-hati. Jangan latah-latah lah bikin AI itu, karena ada persoalan hak cipta, ya persoalan fakta tadi kan. Itu kan tidak bisa dikatakan fakta. Tapi kalau boleh menggunakan AI, tapi untuk konten-konten yang tidak terlalu sensitif. Ya. Nah, yang sebenarnya saya katakan gini, sebenarnya nggak perlu juga kita memakai AI itu.
Ngapain juga ikut tren itu? Itu kan nanti kan tren-tren sesaat. Beberapa saat kemudian hilang aja itu. Ya intinya adalah membuat karya yang bagus itu, ini aja intinya. Menemukan nilai-nilainya ini. Nah, untuk menangkap nilai-nilai ini memang perlu apa aja? Perlu sensitif kita, rasa kita aja melatih terus segala macam. Nah, saya menulis novel dengan tema perempuan itu suatu yang proses yang panjang gitu. Bertahun-tahun yang lalu bikin novel tentang laki-laki tidak dibaca orang segala macam, kemudian prosesnya kembali. Jadi prosesnya panjang, menemukannya panjang juga. Kalau saya prosesnya panjang, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu prosesnya mungkin lebih singkat ya, nggak masalah juga. Bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi ya bapak produk informasi yang bapak ibu sebarkan lebih dulu viral dari novel saya. Bisa saja. Ya intinya ini aja. Kita menemukan nilai-nilai dari sebuah informasi itu. Kalau apa tadi kan, kalau tampilannya AI segala macam, tampilan fotonya bagus segala macam, itu teknis. Itu tidak menentukan. Misalnya AI itu kan bagus memang tampilannya kan, visualnya bagus, audionya bagus. Tapi kalau tidak ada nilai ininya, ini tidak akan viral juga. Tapi banyak kan video-video yang justru dengan kualitas yang buruk kan, tapi viral. Kenapa viral ya? Karena ada nilainya ini. Misalnya kan semua video-video tentang pembunuhan gadis penjual goreng itu viral. Kenapa? Karena ada nilai kebaruan. Karena ada nilai tragedi. Ya, kita menemukan nilai itu aja. Saya juga menggunakan AI itu untuk ilustrasi gambar di koran saya. Itu kenapa ya? Karena lebih praktis saja. Karena di koran itu kita harus terus membuat publikasi kan. Nah, masalahnya kan di Singgalang itu sekarang tak ada ilustratornya. Ilustratornya, karena ilustratornya menjadi pengusaha ya, pengusaha kaya dia. Nah, biasanya saya ngambil ilustrasi itu dari aplikasi, misalnya Canva dari Pixabay dan segala macam. Tapi AI itu kan ya boleh juga ya, asalkan itu tadi kan hati-hati jangan sampai melanggar hak cipta dan juga punya konsekuensi hukum. Tapi ya jangan latah-latah lah gitu. Yang penting ini aja, latih aja kita menemukan nilai-nilai dari sebuah informasi itu. Dan saya pikir gini lah, sudah banyak berkecimpung di dunia dunia permesosan segala macam, banyak produk juga yang saya hasilkan di aplikasi menulis itu. Saya pikir gitu. Misalnya kan AI itu kan fenomena sesaat aja. Ntar habis juga. Dan capeknya kan kita kan nanti ada satu fenomena kan viral, muncul lagi fenomena berikutnya. Nah, kita terus menjadi budak keviralan. Nah, makanya saya fokuskan kan berkarya dengan cara saya sendiri aja. Gitu aja. Oke, selanjutnya kita bikin berita ya. Oke, silakan boleh bikin berita. Saya bacakan berita. Oke. Saya bacakan yang kita buat hari ini lah. Ini contoh kalau ada salah nanti mohon dikoreksi. Berita tentang kegiatan pelajaran di Humas Yayasan Askia Sumatera Barat dengan tema Humas Hebat dengan reportase cermat. Tanggal 21 September 2024 hari ini gitu ya. Yayasan Askia Sumatera Barat menggelar pelatihan untuk tim Humas dengan tema Humas Hebat dengan reportase cermat pada hari Sabtu 21 September 2024. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 10 pagi sampai 12 siang. Dihadiri oleh kurang lebih 17 anggota tim Humas Yayasan Askia Sumatera Barat. Pelatihan ini mengundang Bapak A.R. Rizal, Redaktur Hadiah Singgalang sebagai pemateri utama,
Dalam sesi yang penuh antusiasnya ini, Bapak Dila membagikan pengetahuan dan pengalaman berharga mengenai teknik reportase yang efektif dan etika dalam dunia jurnalistik. Peserta diajak untuk lebih memahami pentingnya komunikasi yang jelas dan akurat dalam menyampaikan informasi, terutama dalam konteks lembaga pendidikan. Selama pelatihan, Bapak Rizal memberikan berbagai tips dan praktis dan contoh nyata yang dapat langsung diterapkan pada tim humas. Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab semakin memperkaya wawasan peserta sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas humas di yayasan nanti. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari seluruh peserta. Banyak yang mengungkapkan rasa syukur dan semangat baru setelah mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat. Diharapkan pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat kinerja tim humas Yayasan Aspria Sumatera Barat dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat dan membangun citra positif yayasan. Di paragraf penutupnya, dengan semangat baru dan pengetahuan yang diperoleh, tim humas siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan berkontribusi lebih dalam menyampaikan pesan-pesan yayasan kepada masyarakat. Sekian, Mas. Oke, dan 5W1H terpenuhi ya, udah selesai dia. Cuma sudut pandangnya aja yang belum hot. Tapi nggak masalah juga karena menentukan sudut pandang itu kan perlu sen juga kan, dilatih. Kalau tadi penulis beritanya membaca sedikit biografi saya, berarti dia sudut pandangnya saya itu. Dia mulai dengan mendeskripsikan novel saya gitu misalnya. Nanti paragraf keduanya mendeskripsikan. Nah, tadi kan sudah 5W1H itu, semua orang pasti bisa. Nah, sekarang secara struktur kita bikin tulisan itu lebih menarik lah. Nah, untuk lebih menarik, tadi itu kan eksposisi itu. Jenis tulisannya expose, melaporkan, tap. Nah, sebagai sebuah produk jurnalistik, sebuah produk publikasi, oke lah gitu. Nah, bagaimana dia bisa lebih menarik? Nah, ini namanya hiasan. Kita menghiasnya. Seperti apa kan? Seperti seorang chef ya. Chef itu kan kalau membuat makanan itu kan kemudian disajikan, di platingnya ya istilahnya kan, ditatanya biar lebih menarik. Nah, tulisan itu lebih menarik dengan masukkan 3 hal ini. Narasi, deskripsi, dan dialog. Dialog itu kutipan langsung. Belum ada kan? Kemudian narasi. Narasi itu apa? Narasi itu bercerita. Tapi bukan fiksi ya. Tapi narasi itu lebih kepada rangkaian peristiwa demi peristiwa. Ada rangkaian peristiwanya demi peristiwanya. Kemudian deskripsi itu menggambarkan, menjelaskan sesuatu itu secara detail. Kemudian dialog itu kutipan langsung. Contohnya di sini ada ya. Ini materinya bonus ya. Tapi ini rahasia menulis saya. Nah, ini tadi ya kan. Nanti baca aja. Yang merah itu paragraf 1 Pak, bukan? Hah? Yang merah itu paragraf 1. Iya, boleh paragraf 1. Pokoknya 5W di atas juga nggak masalah. 2 juga nggak masalah, 3 juga nggak masalah. Jadi yang bagian paragraf selanjutnya how aja bagaimana. Nah, kalau tadi kan teksnya itu kalau sudah menemukan sudut pandang yang kuat tadi sebenarnya udah bagus.
Tapi kan masalahnya kan kita tidak selalu menemukan sudut pandang yang bagus dari sebuah peristiwa itu kan. Kadang peristiwa itu biasa-biasa saja. Tapi kita bisa menjadikannya lebih menarik dengan memasukkan tadi narasi, deskripsi, dan dialog. Saya contohkan ini. Nah, berita itu saya pikir tidak hanya berita kan, nanti produknya dalam bentuk video dan audio dia akan lebih menarik apabila ada narasi. Narasi itu memaparkan jalinan peristiwa demi peristiwa. Misalnya gini, iya, tadi kan dia Bapak tadi kan melaporkan peristiwa pelatihan ini kan. Tapi dia melaporkan peristiwanya ini. Tapi ketika kita masukkan unsur narasi misalnya, narasi itu misalnya pembicaranya itu di ketika siang ketika pagi menjelang siang, pembicaranya berjalan memasuki ruangan. Kemudian dia tidak langsung menyapa, tapi dia alur ceritanya, Pak. Iya seperti itu. Alur ceritanya. Alurnya. Nah itu masuk pada bagian how-nya di paragraf selanjutnya. Ada narasinya. Itu salah satunya. Atau yang lain gitu. Tadi ada pembawa acara. Atau yang tadi ada yang baca qiraah Quran. Nah itu misalnya pembaca Al-Quran tadi dengan suara yang sedikit grogi tampaknya. Jadi bercerita gitu. Nah unsur itu akan unsur narasi ini akan menjadikan sebuah teks yang biasa itu dia menjadi lebih menarik gitu. Apalagi yang punya diksi dengan gaya bahasa, itu lebih bagus lagi. Nah itu bisa dipelajari aja nanti, diksi, gaya bahasa bisa. Kemudian deskripsi. Nah, deskripsi itu misalnya gini, kan deskripsi itu kan menggambarkan, bisa kita menggambarkan sesuatu dengan detail. Misalnya, tadi kan beritanya tidak menjelaskan dengan detail, misalnya ruangannya. Nah, bisa ditambahkan kan, dalam ruangan berapa ini ya? 10 kali 10 meter. Ada kipas angin yang terus berputar. Kipas angin yang terus berputar, meniup ubun-ubun kepala peserta, tapi tetap aja ada yang berkeringat. Rupanya dia berkeringat bukan karena kepanasan, tapi karena grogi. Nah itu keringat dingin. Nah itu deskripsi, menggambarkan sesuatu dengan detail. Kemudian dialog tadi ada dialog itu kutipan langsung. Misalnya dia nanti bisa mengutip kata-katanya. Bikin kutipan langsung kan pakai ini ya, kutip. Nah, kutipan langsung itu, dialog itu yang kuat itu adalah dialog yang berisi dengan data dan fakta, banyak informasi. Banyak informasi ya. Kemudian dialog yang kuat itu adalah dialog yang berisi kata-kata yang hidup. Misalnya dia mengatakan menyala bosku. Nah itu kata-kata yang hidup. Itu yang dikutip. 3 hal. Saya contohkan di sini ada nama ya.
Nah, ini contohnya berita yang dengan narasi, deskripsi, dan dialog. Nggak terbaca ya? Kabur. Sebenarnya bisa Mas, tapi tetap saja. Nah, itu kutipan langsung ya. Saya mulai dari kutipan langsung. Nggak terbaca, Mbak Fadli. Kabur. Nah, yang ini Sweat Me adalah salah satu itu deskripsi itu. Mendeskripsikan sosok ya. Nah, ada kutipan langsungnya, kemudian ada narasi ya, sedikit narasi. Kita lihat yang lainnya. Nah, ini narasi berpuluh tahun yang lalu ya. Berpuluh tahun lalu orang tuanya hijrah dari tanah seberang untuk menjadi narasi, ada narasi dalamnya. Kemudian direka dalam lingkungan masyarakat kita, narasi lalu cerita. Kalau ditanya kepada desa tentang harapannya. Nah, ini yang membuat berita itu lebih menarik. Jadi Bapak Ibu kalau membaca tulisan kan ataupun apa aja bentuk publikasi atau coba baca novel. Nah, novel itu isinya ini aja. Narasi, deskripsi, dan dialog. Kita bermain dengan 3 hal itu aja. Nah, untuk membuat narasi, deskripsi, dan dialog ini gunakan otak kanan, jangan otak kiri. Jadi maksudnya menulisnya itu dengan pakai rasa. Merasa-rasa. Nah, persoalannya rasa itu kan subjektif kan. Nah, saya nggak bisa mengajarkannya. Rasa itu kan merasa-rasa. Jadi kalau dulu saya melatih otak kanan itu kan dengan sering melihat, memperhatikan, kemudian apa namanya? Kalau saya itu kalau mentok menulis itu kan biasanya tiap malam itu berkeliling itu Kota Padang dengan motor itu sampai ke pelosoknya itu. Melihat, memantau, merekam semua apa yang ada di sekitar kita, divisualkan. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah deskripsi, narasi, dan dialog dalam teks. Ya. Nah, itulah kelemahan kita kan. Kita banyak menggunakan otak kiri gitu. Jadi seharusnya udah lihat Google dulu Ibu tadi. Searching ya. Sekarang kan lebih mudah ya. Mendapatkan informasi itu lebih mudah sekarang juga. Jangan-jangan ada kita berteman di Facebook kan, tapi selama ini tidak tahu. Ini online ya, Fadli? Tidak. Cari aja fail. Result of Tor. Tapi memang apa ya? Saya pikir gini. Kita itu kan terbiasa menggunakan otak kiri. Ya.
Tapi itu penting juga untuk pekerjaan. Tapi untuk pekerjaan kita di bidang humas itu, apalagi di bidang kreatif, itu lebih banyak kita menggunakan otak kanan, benar. Menggunakan imajinasi, menggunakan rasa. Begini loh, kalau saya IQ-nya rendah gitu, IQ-nya dulu rendah, jadi sama dengan IQ perempuan gitu. Makanya nggak bisa masuk eksak, masuknya ke bahasa. Kebetulan bahasa diterima di bahasa di UNAN, bahasa Indonesia. Nah itu saya diterimanya itu bukan karena nilai etanasi sebenarnya, bukan karena bukan nilai akademik. Jadi ceritanya saya kelas 3 jurusan bahasa di Sumatera Barat itu dulu jurusan bahasa itu hanya 2 di SMA-nya. Satu di SMA saya dan nah kebetulan saya itu udah menulis dari SMP kan. Dari SMA juga menulis segala macam. Jadi di sekolah saya itu saya kenal sebagai penulis. Nah, gara-gara saya menulis itu kemudian iya, masuk ke UNAN. Bukan nilai akademik saya nggak bagus. Bahkan sampai pernah ranking 45 di antara 5 siswa. Nah, kenapa? Karena menggunakan otak kanan aja. Saya pikir walaupun kita orang eksak, tapi saya pikir harus terbiasa menggunakan otak kanan karena apalagi kita bergerak di publikasi. Orang publikasi itu kan menggunakan otak kanan aja semuanya. Nah, kalau menggunakan otak kiri, nah akhirnya produknya publikasinya itulah yang membuat produk publikasinya itu tidak berhasil. Saya kalau sama Pak IP kan, saya membuat buku terakhir Pak IP tapi belum terbit. Kata Pak IP, dia kan datuk saya. Dia bilang, Amo menyuruh Rizal itu menulis karena justru bukan karena tulisan saya itu bagus dalam arti apa kan, tinggi bahasanya bukan, tapi katanya saya meminta Rizal itu menulis buku karena bahasanya sederhana, tidak rumit, bisa dipahami oleh semua orang. Nah, inti publikasi kan itu. Ya. Karena pembaca kita itu tidak semuanya pikirannya tinggi gitu kan. Nah, kita harus menjangkau semuanya. Jadi menggunakan otak kanan. Itu ya saya. Lebih lengkapnya lihat di atau kita coba bikin paragraf lah. Coba bikin paragraf yang ada narasi dan deskripsi, atau bikin satu paragraf yang boleh narasi saja atau deskripsi saja atau dialog saja. Nah, ini sebenarnya tantangan mengalahkan ego. Nah, ini kalau menulis ini Bapak Ibu harus menggunakan otak kanan. Nah, biasanya kan menggunakan otak kiri. Nah, coba bunuh ego otak kirinya itu dulu. Tentang apa saja? Kalau menulis ini, nggak perlu mikir. Pakai rasa. Nah, masalah kata-kata itu begini, tidak ada bahasa yang kata-kata itu kan secara verbal, tidak ada kata-kata yang bagus, paling bagus, yang terbagusnya. Bahasa itu kan bersifatnya mana suka. Nah, bahasa itu indah, hebat ketika sampai kepada pembacanya. Gitu. Nah, coba baca novel-novel saya, bahasanya seperti apa? Bahasa sehari-hari aja. Ada mungkin ini penting juga Bapak Ibu. Kata Farid Gaban dalam menulis itu kan, tulislah dengan bahasa sendiri, tulislah apa yang ingin kita katakan,
tulislah dengan bahasa sendiri. Jadi menulis itu bukan apa yang kita pikirkan, tapi apa yang ingin kita katakan. Dan tulislah dengan bahasa sendiri. Yang saya memprakteknya seperti ini dulu kan, kayak mahasiswa saya. Dia disuruh aja dia ngomong, kemudian omongannya itu ditransfer ke bentuk teks. Nah sekarang kan ada aplikasi banyak kan. Nah seperti itu aja menulis. Menggunakan bahasa sendiri. Tidak ada bahasa yang lebih tinggi dari bahasa yang lain. Misalnya, bahasa Habibie itu lebih tinggi dari bahasa saya. Enggak. Bahasa itu berarti ketika sampai kepada pendengarnya. Gitu. Habibie itu bahasanya ada pendengarnya. Bahasa saya ada juga pendengarnya. Bahasa kita ada juga pendengarnya. Dan puncak dari seorang penulis itu adalah ketika bahasanya itu kan kemudian melekat dalam memori pembacanya. Jadi kalau saya menulis kan saya nggak bikin nama di tulisan itu. Tapi orang ketika membaca, kok Rizal nulis mah. Nah ketika itu berarti itulah puncak keberhasilan kita sebagai penulis. Oke, coba bikin. Ya. Ibu pakai apa enggak? Mengunduh aplikasi KBM enggak? Punya Asma Nadia? Ya, baca novel-novel dia KBM itu bahasanya bahasa ibu-ibu tiap hari. Dia pakai sudut pandang aku kan, atau saya, suamiku, dan itu viral. Bukan bahasa tinggi, bahasa sastra. Saya menulis di KBM itu pakai bahasa sastra, pembacanya sedikit. Tapi itu nggak masalah, karena bagi saya menulis itu untuk kesenangan saya aja. Jadi contohnya di KBM itu kan, bahasanya bahasa ibu-ibu tiap hari. Nah masalahnya saya nggak bisa meniru itu karena saya bukan ibu-ibunya. Jadi tidak ada bahasa yang tinggi, bahasa kita. Jadi prinsipnya gini, tulislah apa yang ingin engkau katakan. Jadi bukan apa yang kita pikirkan. Tulislah apa yang ingin kita katakan dan tulislah dengan bahasa sendiri, bahasa sehari-hari. Gitu. Zuhur ya? Kayaknya sama dong. Ya, sesi berikutnya lah. Ini kan materi 1 semester ini di pos menjadi. Oke, itu Fadli. Terima kasih, mohon maaf ada kata-kata yang salah. Nah, kalau menulis itu kan penting kalau kita meniru ya. Tahap-tahap meniru itu nggak masalah, nanti sampai kita menemukan bahasa kita sendiri. Nah, kalau ingin meniru ya silakan aja nanti baca-baca novel saya, baca di aplikasi atau beli bukunya di Gramedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rizal. Semoga kita bisa mengaplikasikan apa yang beliau utarakan tadi di dalam tim pembahasan kita. Jadi yang poin utama yang beliau sampaikan saya tangkap adalah terus dikembangkan imajinasi. Karena kalau misalnya tidak dilatih, imajinasi itu tidak akan berkembang. Dan karena kita meredaksinya itu untuk membuat berita itu di bawah lembaga, jadi pimpinan tertinggi itulah yang akan menentukan berita kita itu naik atau tidak. Karena sebenarnya yang dibicarakan Pak Rizal tadi, masing-masing lembaga itu ada benang merahnya masing-masing. Jadi intinya wartawan saja banyak beritanya itu yang tidak naik, padahal bagus bagi penyelidikan.
kita yang harus belajar. Tetap semangat dan mudah-mudahan Humas Taskia ke depannya bisa lebih baik dan bisa menggaungkan segala keunikan Taskia dari sudut pandang yang berbeda, sehingga semua orang yang berkepentingan dan butuh dengan Taskia bisa mengetahui bahwa Taskia itu memang super sekali. Maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa lebih diskusi lebih detail dan mungkin bisa lebih workshop. Terima kasih kepada Pak Riza. Maaf apabila penjelasan kami tidak sebatasnya ruangan dan lain sebagainya. Sekian, mari kita tutup acara kita dengan mengucapkan hamdalah. Mudah maaf untuk majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.